5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak sekalian, kembali lagi bersama saya Toto Priyono di channel edukasi pembelajaran online. Sekarang kita pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Amanat pantun, kemudian tanggung jawab sebagai masyarakat, dan terakhir interaksi manusia dengan lingkungan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya tidak ketinggalan pada video pembelajaran. Hari itu Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu, kemudian berangkat menuju ke tempat narasumber wawancara. Sesampainya di rumah kita, Lina berkata, "Aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti sore saja?" Dayu menjawab, "Saat malas, tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga bersepeda keliling gunung." Edo menyapa, "Benar kata Dayu, ayo kita berangkat menggunakan sepeda." Kemudian Dayu berpantun. Pantun yang diungkapkan Dayu sebagai berikut. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Nah, berdasarkan pantun yang dibacakan Dayu, apakah kamu masih ingat ciri-ciri pantun? Ya, kita akan membahas ciri-ciri pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Berikut ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun bersaja AB-AB. Kemudian, satu bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Dan 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Nah, berdasarkan pantun yang telah diucapkan Dayu, maka kita akan belajar mengidentifikasi ciri-ciri pantun. Misalnya, pertanyaan pertama, jelaskan ciri-ciri pantun di atas. Ciri yang pertama yaitu baris 1 bersajak A. Saat malas dan tak bertenaga, memiliki 9 suku kata. Nah, artinya bersajak adalah huruf terakhir dalam huruf tersebut ialah huruf A. Kemudian baris kedua bersajak R. Jangan diam seperti pagar. Memiliki 9 suku kata. Ciri yang ketiga, baris ketiga bersajak A. Sebaiknya lakukan berolahraga. Memiliki 11 suku kata. Dan ciri yang keempat, baris keempat bersajak R agar peredaran darah menjadi lancar. Memiliki 13 suku kata. Kita bisa amati dari 1
dan 3 sama-sama bersajak A. Kemudian baris 2 dan 4 bersama-sama bersajak atau bersajak R. Maka ini termasuk ciri-ciri pantun yang pertama, yaitu bersajak AB-AB. Jadi dapat disimpulkan bersajak AB-AB ialah baris 1 dan ketiga sajaknya sama. Kemudian baris kedua dan 4 sajaknya juga sama. Itulah yang dimaksud dengan sajak AB-AB. Kemudian pertanyaan yang kedua, identifikasikanlah sampiran dan isi pantun di atas. Nah, dari pantun ini, saat malas dan tak bertenaga, ini merupakan sampiran. Baris kedua, jangan diam seperti pagar, dan merupakan sampiran. Baris ketiga, sampaikan lakukan olahraga merupakan isi, agar peredaran darah menjadi lancar merupakan isi. Di sini baris 1 dan 2 adalah sampiran dan bahkan 3 dan 4 merupakan isi. Kemudian, apa amanat pantun di atas? Amanat adalah pesan moral yang akan disampaikan berdasarkan pantun. Jawabannya, berolahraga merupakan salah satu kegiatan untuk menjaga kesehatan dan peredaran darah menjadi lancar. Dayu, Edo, dan Lina berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sampai ke rumah sumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dari Dayu, Edo, dan Lina, mari kita membaca teks bacaan berikut ini. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan, kini beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Berdasarkan teks bacaan tadi, kita dapat memperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi interaksi manusia dengan lingkungan pada bacaan, yaitu Pak Damar memanfaatkan kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Beliau juga memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerjanya. Kemudian, pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan, yaitu pemanfaatan hasil sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Kemudian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat.
Berikutnya, manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat sekitarnya, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat, membuka lapangan kerja baru, dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sandal refleksi buatan Pak Damar. Yang keempat, yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya adalah Pak Damar menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi pada lahan yang telah ia tebangi. Kemudian hubungan tergantungan dalam bacaan, yaitu Pak Damar membutuhkan pasokan kayu dari pemasok kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Pemasok kayu membutuhkan Pak Damar untuk membeli kayunya. Dari hubungan ketergantungan tersebut, keduanya memperoleh keuntungan berupa uang. Kemudian, Pak Damar membutuhkan masyarakat sekitarnya sebagai tenaga kerja untuk membuat sandal refleksi. Masyarakat sekitarnya membutuhkan pekerjaan dari Pak Damar. Dari hubungan ketergantungan tersebut, keduanya memperoleh keuntungan berupa uang. Sore itu, dusun tempat tinggal Dayu akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Apa yang akan kamu lakukan jika lingkunganmu akan mengadakan pemilihan ketua RW? Ya, peran sertaku dalam pemilihan RW di lingkungan. Pertama, turut serta dalam gotong royong menyiapkan tempat pemungutan suara. Yang kedua, mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Yang ketiga, membantu para ibu menyiapkan makanan. Ketua RW dipilih oleh seluruh masyarakat pada lingkungan terkait yang sudah mendapatkan hak pilih. Pemilihan ketua RW dilakukan di balai warga. Dayu mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Dayu menulis laporan singkat mengenai pemilihan ketua RW. Berikut laporan singkat dibuat oleh Dayu. Laporan pengamatan pemilihan ketua RW. Nama Dayu, hasil pengamatan. Yang pertama, calon ketua RW adalah Bapak Herman Santoso, Bapak Yadi Hermawan, dan Bapak Bakri Widodo. Kedua, jumlah pemilih 365 orang. Tiga, tempat pemilihan balai warga. Hasil pemilihan disaksikan nama calon ketua RW deretan pemilih. Yang pertama, Bapak Herman Santoso, jumlah pemilih 80. Kemudian yang kedua, Bapak Hadi Hermawan, jumlah pemilihnya 90 orang. Dan yang ketiga, Bapak Bakri Widodo, jumlah pemilih suara 195. Jumlah pemilihnya 365. Ketua RW yang terpilih adalah Bapak Bakri Widodo dengan jumlah pemilih 195 orang. Sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, maupun kepala desa. Kita harus mengamati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat, dilakukan voting.
Kemudian kita akan jawab pertanyaan berikut ini untuk memperoleh informasi. Pertanyaan pertama, bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang bisa dilakukan dalam masyarakat di Indonesia? Jelaskan. Ya. Dalam masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah bertujuan untuk mencapai kata mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai kata mufakat, maka akan dilakukan voting. Salah satu contoh voting adalah pemilihan umum. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa sajakah yang masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama? Ya, jawabnya, masalah yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama yaitu pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa. Kemudian membuat jadwal ronda malam dan melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga? Ya, jawabnya, cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga yaitu berpartisipasi dalam pemilihan RT, RW, dan kepala desa, kemudian menjaga keamanan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, dan soal yang keempat, sebagai seorang siswa sekaligus warga, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat? Ya, tanggung jawab sebagai seorang siswa dalam masyarakat, kemudian mengikuti gotong royong membersihkan lingkungan, dan berpartisipasi dalam pemilihan RT atau RW dengan cara turut serta dalam gotong royong menyiapkan tempat pemungutan suara, mengamati jalannya pemilihan ketua RT RW, dan membantu para ibu menyiapkan makanan. Demikian video pembelajaran pada kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.